Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Anda masih bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saya Rizwan Subi yang menemani Anda pendengar. Selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang stay tune di Pro 3 RRI. Pendengar, kami temani Anda di kabar IKN hari ini. Dan di hari ini pendengar, kami akan perbincangkan terkait dengan topik konsultasi publik pedoman sistem kesehatan di IKN bersama dengan presenter RRI IKN Femi Sareora. Femi, selamat pagi. Selamat siang waktu IKN ya. Halo Rizwan, selamat siang juga untuk teman-teman di Pro 3 ya, dan juga di seluruh Indonesia nih. Oke, baik. Kabar baik, Feby? Puji Tuhan, alhamdulillah baik, meskipun agak sengau ya, karena kami sudah beberapa hari ini turun hujan Rizwan. Bahkan sekarang pun lagi hujan di IKN. Oke, hujan terus di IKN. Semoga teman-teman di sana sehat-sehat, baik-baik saja ya. Amin, amin, amin. Ya. Di Jakarta bagaimana Rizwan? Di Jakarta cuacanya masih cerah-cerah terus. Tidak ada belum hujan di sini sih. Oke. Femi, ada kegiatan konsultasi publik pedoman sistem kesehatan begitu ya, yang digelar di Otorita IKN ya? Benar sekali Rizwan, ini tepatnya pada Rabu lalu ya, 10 Juli, Kedeputian Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN melaksanakan konsultasi publik pedoman kesehatan Ibu Kota Nusantara. Dan ini memang bertujuan untuk memberikan sebuah keserasian ya dalam pelayanan kesehatan untuk Ibu Kota Nusantara, kemudian mendapatkan saran, masukan dari akademisi, kemudian praktisi kesehatan, organisasi profesi dan masyarakat terkait pedoman kesehatan di IKN. Kemudian ini menyusun rencana tindak lanjut pengembangan sistem kesehatan IKN dan juga untuk membangun sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam bidang kesehatan di Ibu Kota Nusantara. Untuk penyusunan pedoman kesehatan ini Rizwan sudah dimulai dari tahun lalu ya. Jadi terus dilakukan sehingga saat ini sudah ada draftnya. Dan pada Rabu lalu ini dimintakan pendapat atau saran ya dari 100 peserta yang hadir ini dari berbagai macam profesi nih Rizwan ya. Ada dari unsur IKN ini sendiri, kemudian unsur pemerintah, ada juga dari unsur akademisi, unsur swasta dan juga unsur organisasi profesi kesehatan ini untuk mendapatkan seperti apa idealnya pelayanan kesehatan di Ibu Kota Nusantara, karena memang ini diharapkan bertaraf internasional sehingga semua rumah sakit juga nantinya yang akan beroperasi di IKN ini bertipe A dan juga memiliki layanan dengan digital yang bagus dan juga tenaga-tenaga profesional ya, entah itu tenaga kesehatan ataupun juga untuk dokternya. Dan untuk pemberian layanan kesehatan ini Rizwan ya akan dihadirkan juga dokter-dokter asing ya, yang mana ini akan memberikan layanan yang bagus nih bagi masyarakat IKN ataupun daerah penyangga lainnya, karena akan dilakukan ringkasan rujukan Rizwan. Jadi kalau masyarakat ya yang sakit tidak perlu harus merujuk ke A, B, C, D, tapi sudah langsung bisa ditangani di rumah sakit internasional yang ada di IKN. Karena di IKN ini sendiri kan ada 4 rumah sakit yang sedang dibangun saat ini, yaitu Rumah Sakit IKN atau Rumah Sakit Nusantara, kemudian Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan juga Rumah Sakit Hermina. Dan rumah sakit swasta internasional ini akan
dilengkapi ya dengan spesifikasi masing-masing sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kaltim, IKN dan juga di Indonesia. Dan sesuai rencana yang disepakati diharapkan bahwa awal Agustus ini sudah beroperasi dan kehadiran rumah sakit ini yang saat ini juga ya sedang dibangun fisiknya, kemudian sedang diurus masalah perizinannya, tenaga perekrutan tenaga kesehatan dan juga dokter ini agar bisa memberikan pelayanan yang bagus teristimewa nanti ya untuk waktu dekatnya Rizwan, meskipun hanya IGD-nya yang difungsionalkan akan digunakan pada saat 17 Agustus 2024 nanti. Dan memang satu hal yang menarik bahwa meskipun pelayanan Vaskes ini ya, rumah sakit ini bertaraf internasional, tapi mereka akan bisa menggunakan layanan BPJS nih, sehingga ini memudahkan masyarakat ya. Dan saat ini sedang bersurat ke pihak BPJS untuk mendapatkan izinnya, bahwa nanti ketika beroperasi, masyarakat ini bisa langsung menggunakan BPJS. Karena oleh Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat yang tinggal di sekitar IKN ketika melahirkan harus dirujuk ke Balikpapan dengan waktu yang lumayan jauh nih ya, lumayan lama, menggunakan jalan darat 1,5 hingga 2 jam. Ketika menggunakan speedboat ternyata harus melahirkan di dalam speedboat nih, dan ini yang ingin dihindari ya, jangan sampai ada rujukan-rujukan yang meribetkan masyarakat, mempersulit masyarakat, dan juga layanan diberikan di IKN sehingga tidak perlu jauh-jauh dirujuk ke Balikpapan atau juga ke Samarinda ini, Rizwan. Oke, layanan diberikan di IKN dengan kualitas yang bagus begitu ya? Ya, betul sekali Rizwan ya. Karena selain 4 rumah sakit yang ada di wilayah IKN, untuk rumah sakit penyangga ya, ada di RSUD Sepaku dan juga RSUD Samboja, dan 9 puskesmas ini sudah menggunakan BPJS dan sudah memberikan pelayanan sambil menunggu nih rumah sakit IKN lagi, karena pasti nanti ya mulai dari September nanti kan ASN sudah mulai berpindah secara menetap ya di IKN, ini bisa terlayani dengan baik nih Rizwan. Oke, dan nantinya selain masyarakat di wilayah IKN, mungkin di luar IKN juga ini akan menjadi tujuannya ke sana begitu juga ya, rumah sakit tersebut ya? Boleh. Ya, jadi meskipun ada di IKN tidak tertutup ya bahwa masyarakat lain yang ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal ya, karena ini kan bertaraf internasional dipersilakan ya, tidak akan dipersulit nih bagi masyarakat meskipun bukan berada di daerah IKN ataupun delineasi IKN ini, Rizwan. Oke, baik. Baik, Fem, terima kasih informasinya untuk Pro 3 RRI pagi ini. Oke, baik. Terima kasih, Rizwan. Oke. Selamat siang, salam Nusantara. Selamat siang, salam Nusantara. Dengar, demikian perbincangan bersama presenter RRI IKN, Femi Sareorah ya, membahas terkait dengan konsultasi publik pedoman sistem kesehatan IKN yang diselenggarakan di ibu kota Nusantara. Kami setelah ini akan hadirkan perbincangan lainnya ya ke ruang dengar Anda untuk Anda yang saat ini sedang bersama Pro 3. Tetap terus di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita dengar hari ini. Maka pokok intisari mandat membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial. Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan kemerdekaan dengan senantiasa berhati teguh, berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat. Memori kolektif, gagasan, pengalaman, dan imajinasi para tokoh bangsa. Demokrasi yang kita adakan, misalnya semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Memori kolektif bangsa membangun rasa kesadaran dan keindonesiaan karakter bangsa. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. Memori kolektif bangsa
hanya di Pro3. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. We had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia pendengar. Pendaftaran calon pimpinan Capim dan calon Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi ditutup dan diketahui pendengar, periode pendaftaran dibuka sejak 26 Juni 2024 dan ditutup pada Senin 15 Juli 2024 pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat kemarin pendengar. Dan ada total 525 orang ya yang mendaftar di pendaftaran tersebut. Pendaftar Capim KPK ada 318 orang dengan jumlah pendaftar. Capim sebanyak ini terdiri dari 298 laki-laki dan juga 20 perempuan. Ya, dan sementara itu pendaftar sebagai calon